Dengan saya Bapak Jurotun. Baik, kali ini kita akan membahas statistika lagi, yaitu untuk materi selanjutnya, yaitu tentang ukuran letak data. Baik, kita mulai. Ukuran letak data. Selain ukuran pemusatan data, ada juga yang disebut ukuran letak data. Adapun ukuran letak data meliputi kuartil, desil, dan persentil. Yang pertama adalah kuartil, dilambangkan dengan Q. Kuartil adalah ukuran letak data yang membagi suatu kelompok data menjadi 4 bagian yang sama besar setelah data diurutkan dari nilai terendah sampai tertinggi. Untuk data tunggal, letak QI adalah IN plus 1 per 4. Sedangkan untuk data kelompok, QI adalah tepi bawah plus IN per 4 letak kuartilnya min FK frekuensi kumulatif per F frekuensinya dikalikan P. Ini untuk kuartil. Kemudian yang kedua, desil. Desil adalah ukuran letak yang membagi suatu kelompok data menjadi 10 bagian yang sama besar setelah data diurutkan dari nilai terendah sampai tertinggi. Dengan demikian, terdapat 9 desil, yaitu desil pertama atau D1, desil kedua atau D2, dan seterusnya sampai desil ke-9 atau D9. Rumusnya sama, untuk data tunggal adalah letak DI adalah IN plus 1 per 10. Sedangkan untuk data berkelompok, DI adalah tepi bawah ditambah letak desil dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas desil dibagi kelas desil dikalikan intervalnya. Sedangkan yang ketiga adalah persentil. Persentil adalah ukuran letak data yang membagi suatu kelompok data menjadi 100 bagian yang sama besar setelah data tersebut diurutkan dari nilai terendah sampai yang tertinggi. Dengan demikian akan terdapat 99 persentil, yaitu dimulai dari P1, P2, P3, dan seterusnya sampai P99. Untuk data tunggal, letaknya sama, tinggal I dikalikan N plus 1 dibagi 100. Itu juga untuk data berkelompok, PI adalah tepi bawah ditambah letak persentil dikurangi frekuensi kumulatif kelas sebelum persentil dibagi kelas persentil dikalikan intervalnya. Baik, kita lihat contoh. Yang pertama untuk data tunggal. Diketahui sebuah data 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9. Nah, ini diurut ini dari yang terkecil yang terbesar. Tentukan yang pertama adalah Q2, kuartil kedua, yang kedua adalah D3 atau desil ketiga, dan yang ketiga adalah persentil ke-80. Oke. Penyelesaian. Yang pertama, letak Q2 adalah 2 dikalikan N. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. N-nya adalah 13. 13 per 1 per 4. 2 dikalikan 13 per 1 adalah 14 per 4. Sama dengan 2 kali 14, 28 per 4. Sama dengan 6,5. Jadi letak Q2 itu berada pada data ke 6,5. Jadi Q2 adalah data ke-6 ditambah 0,5 dari data ke-7 dikurangi data ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, oke. Kemudian Q2-nya adalah data ke-6 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ditambah 0,5, data ke-7-nya adalah 6. Data ke-6 adalah 6, sehingga Q2-nya adalah 6 ditambah 0,5 kali 0, Q2-nya adalah 6 ditambah 0, Q2 sama dengan 6.
Data kuartil kedua adalah 6. Yang kedua, letak desil ketiga sama dengan 3 dikalikan 13 plus 1 per 10 sama dengan 3 kali 14 per 10 sama dengan 42 per 10 sama dengan 4,2. Jadi letak D3 terletak pada data ke 4,2. Jadi D3-nya adalah data ke 4,2. Data ke-4 ditambah 0,2 dari data ke-5 kurangi data ke-4. D3 sama dengan data keempatnya adalah 1, 2, 3, 4. Ada 5, maaf. Ditambah 0,2 dikalikan data ke-5-nya ada 5, data keempatnya juga 5. Sehingga D3 sama dengan 5 ditambah 0,2 dikalikan 0. D3 sama dengan 5 tambah 0. D3 sama dengan 5. Sekarang yang ketiga, letak P80 sama dengan 80 dikalikan 13 per 1 per 100 sama dengan 80 kali 14 per 100 sama dengan 112 per 100 sama dengan 11,2. Jadi P80 terletak pada data ke-11,2. Sehingga P80 adalah data ke-11 ditambah 0,2 dikalikan data ke-12 kurangi data ke-11. Data ke-11 adalah 7 ditambah 0,2 dikalikan data ke-12 ada 8 kurangi data ke-7. P80 sama dengan 7 ditambah 0,2 kalikan 1. P80 sama dengan 7 dikalikan 0,2 sehingga P80 sama dengan 7,2. Ini adalah untuk data yang tunggal. Oke ya, dipahami? Baik, kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah contoh untuk data berkelompok. Oke. Diketahui data sebagai berikut. Nah, ini data berkelompok. Ada tabel distribusi frekuensi yang jumlahnya adalah 50. Tentukan Q2, kuartil kedua, desil ke-9, dan persentil ke-10. Baik, kita mulai penyelesaian. Yang pertama, letak Q2 adalah 2N plus 1 per 4 sama dengan 2 dikalikan jumlahnya 50 plus 1 per 4 sama dengan 25,5 atau 25,5. Oke, 25 di mana itu? Nah, sebelum ini kita lihat frekuensi kumulatifnya ya. Ini 2 tambah 6, 8 tambah 7, 15 tambah 20, 35 tambah 8, 43 tambah 4, 47 tambah 3, 50. Data 25,5 itu berada di sini. Di sini berarti ya. Nah, dihitung. Nah, ini 215 sampai sini 25 bisa di sini ya. Berarti ini adalah di sini. Letak Q2 itu terletak pada kelas ke-73 sampai 79 yaitu kelas ke-4. Dari sini kita peroleh tepi bawahnya adalah 72,5, 73 kurangi setengah. Kemudian frekuensi kumulatifnya berarti ini sebelumnya berarti 2 tambah 6 tambah 7 atau sama dengan 15 ini. Kemudian frekuensinya 20. P-nya adalah intervalnya dari 73 sampai 79 ada 7. 3, 7, 74, 75, 76, 78, 79. Ada 7 ya. Kemudian kita masukkan rumusnya. Q2 sama dengan tepi bawah plus letak Q2 dikurangi FK per F kalikan P. Kita masukkan 72,5 ditambah 2 per 4 kali 50 min 15 per 20 kali 7. Sama dengan 72,5 ditambah 25 kurangi 15 per 20 kali 7. Sama dengan 72,5 ditambah 10 per 20 kali 7. Sama dengan 72,5 ditambah 70 per 20. Sama dengan 72,5 ditambah 3,5. Yang hasilnya adalah 76. Sehingga Q2-nya adalah 76. Kemudian yang kedua, letak D9 berarti 9 dikalikan 50 plus 1 per 10 atau 51 kali 9 dan 459 per 10 sampai dengan 45,9 per 10 berarti di sekitar 45 ini ya. 45 ini berarti di sini ini kan 43. Nah 45 berarti di sini. D9 terletak pada kelas ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 terletak pada kelas ke-6 yaitu antara 87 sampai 93 dengan cara yang sama. Tepi bawahnya adalah 86,5. Kemudian frekuensi kumulatifnya adalah 43. Kemudian frekuensi D9 adalah 4 dan P-nya intervalnya adalah
7. Kita masukkan rumusnya. Di 9 adalah TP plus 9 per 10 kalikan N min FK per F kalikan P. Tinggal kita masukkan, yaitu 86,5 tambah 9 plus 10 kali 50 min 43 per 4 kalikan 7. Sama dengan 86,5 ditambah 45 min 43 per 4 dikalikan 7. Sama dengan 86,5 ditambah 2 per 4 kali 7 sama dengan 86,5 tambah setengah kali 7 sama dengan 86,5 tambah 3,5. Jadi D9 nya adalah 90. Oke, ini rumusnya itu sama ini kuartil bagi 4 D9 10. Kemudian yang terakhir kita diminta untuk mencari letak P10 persentile 10 dengan cara yang sama. 10 per 100 kalikan 50 per 1 berarti 51 sama dengan 5 1 per 10. Jadi letaknya di sini. Nah, 5 koma kan di sini nih disebut. Ini 2, 5-nya terletak pada kelas kedua yaitu 59 sampai 65. Sehingga kita dapatkan lebih bawahnya adalah 58,5. FK-nya adalah 2 frekuensi kumulatifnya, F-nya adalah 6 frekuensi kelasnya, P-nya adalah 7. Kita masukkan ke rumus, P10 sama dengan tepi bawah plus letak persentil ke-10 kurangi FK per F kalikan P. Sehingga tinggal kita masukkan 58,5 ditambah letaknya adalah 5 per 2 5 min 2 per 6 kali 7 sama dengan 58,5 ditambah 3 per 6 kali 7 sama dengan 58,5 tambah 21 per 6 sama dengan 58,5 tambah 3,5 sehingga P10 nya adalah 62. Oke, dari sini dipahami ya, untuk ukuran letak data ada kuartil, ada desil, dan ada persentil. Oke, dipahami. Evaluasi, ada 2 nomor untuk data tunggal, tentukan Q3, D4, dan P70. Sedangkan yang kedua untuk data berkelompok, tentukan Q1, D5, dan P75. Kerjakan di buku tugas, difoto, kemudian kirim ke tugas Google Classroom. Saya tunggu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.